Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Hure Institute dan Kolega Signal. Kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 semester genap untuk mata pelajaran turunan fungsi aljabar. Nah, mungkin teman-teman atau di antara kalian yang saat ini lagi ada di rumah ya, bisa kalian subscribe, share dan juga like video turunan fungsi aljabar ini, mungkin bisa membantu Anda dalam menyelesaikan pemahaman ya, menyelesaikan pemahaman atau memberikan pemahaman tambahan ya untuk materi matematika wajib. Baiklah teman-teman, di sini kami akan melanjutkan pembahasan konseptual dan juga contoh-contoh soal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Nah, di sini ada konsep dasar dari sebuah turunan fungsi ya. Jadi turunan itu apa sih sebenarnya notasinya? Jadi gitu ya. Jadi ada notasi turunan. Notasi turunan itu adalah Y aksen ya. Atau bisa juga dy per dx seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selain itu ada juga f aksen bila fungsi x ya, atau ya gitu ya, atau dfx per dx. Nah, seperti ini juga bisa ya. Jadi ini adalah notasi daripada turunan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, notasi turunan jelas ya kan. Nah, lalu definisi turunan itu sebenarnya apa sih turunan itu? Jadi definisi turunan itu ya adalah limit h mendekati 0 ya kan, fx plus h min fx per h. Nah, artinya apa ya? Masa saya mau menyebutkan definisi limit ada turunan adalah limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h kayak gitu ya kan? Kan mana mungkin tuh ya. Jadi konsep dasarnya atau definisinya adalah selisih terkecil ya ini ya, selisih terkecil daripada gradien gitu ya. Jadi nilai gradien yang semakin mengecil atau menunjukkan mendekati 0 di situ, maka dia disebut sebagai turunan. Nah, contoh ya kan, contoh turunan kita kerjakan menggunakan definisi atau by definisi. Fx sama dengan 4x kuadrat min 1. Nah ini dengan definisi, maka tentukan f aksen x-nya gitu ya. Nah, ini ada soal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan definisi turunan ya kan. Definisi turunan itu artinya apa? Ini kita substitusikan ke dalam limit ini gitu ya. Maka di sini f aksen x itu akan sama dengan limit ya, limit h mendekati 0 ya gitu ya, fx plus h min fx per h seperti itu ya. Nah, komponen yang sudah ada apa? Yang sudah ada fx, berarti yang belum ada fx plus h gitu ya. Fx plus h belum ada, berarti kita masukkan dulu ya kan. Nah, berarti ini yang sudah ketemu itu fx-nya. Fx-nya berapa? Fx-nya 4x kuadrat min 1. Nah, fx plus h itu berapa? Berarti x plus h masuk ke dalam x-nya ini. Ya gitu ya. Berarti di sini 4x plus h kuadrat min 1. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsinya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 gitu ya teman-teman ya. H mendekati 0 fx plus h min fx per h. Fx plus h nya yang ini kita masukkan dulu ya, berarti 4x plus h kuadrat minus 1 minus lagi sama 4x kuadrat min 1 gitu ya, per h. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin Anda bingung ya? Tidak ya? Nah, jadi yang depan ini fx plus h, yang belakang ini fx-nya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu ya kan? Kita hitung dulu, berarti limit h mendekati 0 seperti ini ya. Nah, berarti 4 ya, kita jabarkan dulu, berarti depan kuadrat ya kan, plus 2 kali depan kali belakang berarti 2xh ya, plus belakang kuadrat seperti ini, minus 1 ini sekalian didistribusikan ya, minus 4x kuadrat
plus 1 ya, seperti ini ya, per H ya. Nah, per H seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan di sebelah sini mungkin ya kan. Nah, kalau kita lanjutkan jadinya gimana ya, f aksen X ini akan sama dengan limit H mendekati 0 seperti ini ya. Nah, kita hitung dulu ini kalikan ke dalam seperti ini, jadinya berapa yang atas itu? Coba kita lanjutin yang sebelah sini, 4x kuadrat plus 8xh ya itu ya, plus 4h kuadrat ya gitu ya, min 1 min 4x kuadrat plus 1 per H gitu ya. Corek karena bisa ya kan. Terus apa lagi? Corek sehingga tinggal berapa? Tinggal 8xh sama 4 apa? 4h kuadrat gitu ya. Nah, berarti 8xh plus 4h kuadrat gitu ya, per H seperti ini. Nah, selanjutnya berarti f aksen X-nya itu sama dengan limit H mendekati 0 ya. Kita keluarkan hanya berarti H kurung 8X plus 4H seperti ini per H. Corek gitu ya. Sehingga f aksen X adalah 0-nya ini dimasukkan ke H ya kan. Berarti 8X ditambah 4 kali 0 seperti ini ya. Berarti f aksen X-nya dengan menggunakan definisi ketemu 8x. Nah, ini adalah hasil turunan berdasarkan definisi. Oke ya, saya rasa Anda paham penggunaan turunan dalam definisi. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan kepada Anda terkait dengan rumus-rumus yang penting dalam turunan itu seperti apa ya. Coba kita hapus terlebih dahulu papan tulisnya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, rumus-rumusnya ada sifat-sifatnya. Jadi ada sifat-sifat ya, turunan fungsi. Sifat-sifat turunan fungsi ada berapa? Ada banyak ya. Yang pertama ya kan, yaitu apabila Y sama dengan K ya gitu ya, artinya konstanta ya kan, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Contohnya itu Y sama dengan 100, maka turunannya adalah 0. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika angka diturunkan jadi 0. Nah, terus yang kedua itu Y sama dengan X pangkat N ya. Maka turunannya adalah N X pangkat N min 1. Contoh ya. Contohnya Y sama dengan 8X, jangan 8 ya. Biar nggak terlalu sulit ya teman-teman ya, kita pakai yang lain saja ya. Contohnya di sini X pangkat 3 ya, maka turunannya adalah berapa? Pangkatnya turun ke bawah, baru pangkatnya dikurangi 1, 3X pangkat 2 seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Terus yang ketiga ya, apabila Y sama dengan KX pangkat N ya, gitu. Di mana K adalah koefisien, maka Y aksen sama dengan K dikali N X pangkat N minus 1. Contohnya masih saya bikin sama, Y sama dengan 8X pangkat 3. Nah, ini berarti cara menjawabnya adalah Y aksen sama dengan 8 kali 3 ya gitu ya. 8 kali 3 24, X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini sifat yang ketiga. Nah, terus berikutnya yang keempat ya kan. Apabila Y sama dengan U plus minus V, maka turunannya adalah U aksen plus minus V aksen. Saya rasa ini sangat simpel. Jadi kalau ada soal nih contoh ya gitu ya. Contohnya seperti ini. Y sama dengan 8X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus 8X plus 8 ya, 8 semua. Maka turunannya adalah berapa ini? Berarti 8 kali 3 24 X pangkat 2 seperti itu ya, plus 8 kali 2 16 X pangkat kurangi 1 pangkat 1 itu ya. Paham ya?
Ya, jadi nggak ada, pangkatnya tinggal 1. Bukan pangkatnya 0, tapi pangkatnya tinggal 1 ya. Terus habis itu yang sini 8 kali 1 8. Nah, X pangkat 0. Nah, kan ini awalnya X pangkat 1 aslinya. Aslinya kan pangkat 1. Berhubung dikurangi 1 kan jadi 0. X pangkat 0 berapa? 1 ya kan, berarti nggak ada X-nya. Jadi teman-teman, ketika variabelnya itu tidak berpangkat, maka turunannya cukup angka yang di depannya ini 8 turunannya berapa? Konstanta ini nggak ada, 0 ya. Oke, nah ini jawabannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima ya kan, yang kelima ada soal Y sama dengan U dikali V ya, U dikali V. Maka Y aksennya adalah U aksen V plus V aksen U. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa. Contohnya ya kan, contohnya ya, contohnya Y sama dengan X pangkat 2 min 1 ya, dikali dengan X pangkat 4 min 3. Nah, ini turunannya berapa ya. Jadi teman-teman, di situ kita memisalkan menjadi salah satu bentuk yang mana, U atau V ya. Yang depan ini U, yang belakang ini V kan, seperti itu ya. Maka di situ kita bisa kerjakan U sama dengan X kuadrat min 1, U aksen sama dengan, oke, turunannya ini berapa? Turunannya X kuadrat min 1 berapa? Turunannya X kuadrat min 1, ayo berapa ini? Pangkatnya turun dulu ke bawah, berarti 2X pangkat 1. Seperti itu ya. Nah, tuh, terus berikutnya V sama dengan X pangkat 4 min 3, maka V aksen sama dengan 4X pangkat 3. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini cukup jelas sekali ya caranya ya. Jadi diturunkan dari yang atas, kalau ini diturunkan dari yang atas ini juga sama ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Y aksen itu sama dengan U aksen V plus V aksen U ya. Maka Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya berapa? 2X ya gitu ya. 2X ya, benar ya, U aksennya 2X dikali dengan V. V-nya yang mana? Yang ini. X pangkat 4 ya kan? Min 3 ditambah V aksen. V aksennya berapa? 4X pangkat 3 dikalikan dengan X kuadrat min 1. Seperti ini ya. Maka Y aksen sama dengan, kalikan berapa ini kalau dikalikan? 2X pangkat 5 ya kan? Minus 6X ya, plus 4X pangkat 5 minus 4X pangkat 3. Kalau kita urutkan susunannya dari pangkat yang tertinggi, maka 4 tambah 2 itu berapa? 6. 6X pangkat 5 ya. Habis itu yang tertinggi lagi minus 4X pangkat 3 minus 6X ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, bagaimana dengan konsep yang lainnya? Simak setelah berikut ini.